Ini pelajaran ini saudara masih ada hubungannya, ya masih continuation daripada apa yang kita pelajari tahun lalu. Karena kalau sudah perhatikan kita sedang belajar mengenai iman. Dan tujuan dari pelajaran ini saudara harus tahu bahwa ada banyak gereja yang nggak mau belajar gini-ginian karena apa saudara? Karena ini hal yang nggak gampang untuk dilakukan. Dan kita di gereja ini belajar untuk mempunyai karakter yang baik, untuk mempunyai, untuk bisa bersatu, untuk bisa semua itu semuanya bagus, nggak ada yang salah. Tapi saya merasa bahwa kita juga harus melengkapi diri kita untuk mempunyai kuasa dari Tuhan. Semua yang kita pelajari mengenai karakter yang baik, mengenai kesatuan, mengenai semua itu adalah buah-buah daripada Roh Kudus, ya. Dan kita mau pergi kepada the gift of the Holy Spirit. Jadi kita kalau the gift of the Holy Spirit itu deal dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Nah, sekali lagi seperti yang lalu-lalu saya kalau bawakan ini, bukan berarti bahwa saya sudah arrive, bukan berarti saya sudah expert. Enggak, saya lagi belajar, saudara-saudara. Dan apa yang saya dapat itu saya ingin berikan kepada kalian semua supaya kita sama-sama berlumba-lumba. Kita bersama-sama. Saya juga masih sedang belajar bersama-sama dengan saudara. Dan saya harapkan apa yang kita pelajari ini jangan cuma jadi teori, jangan jadi pengetahuan. Ayo kita latihan, kita praktekkan ini. Jadi saya harapkan ada banyak orang yang di sini yang akan mungkin lebih bisa cepat mengaplikasikan ini lebih daripada saya. Saya bersyukur kalau saudara ada. Yang saya lihat adalah the whole church ini. Saya percaya kalau Tuhan mau menjadikan gereja ini sebagai gereja keluarga yang rooted in Christ dan menjadi blessing buat the nation, saya percaya bahwa kita seluruhnya akan menjadi blessing. Bukan cuma orang-orang tertentu, tetapi kita semua akan menjadi blessing. Dan kita sudah mulai bergerak ya. Di dalam food pantry itu adalah bagus, kita sudah mulai menjadi blessing. Dari hal makanan, dari hal ini kita sudah mulai lakukan, which is good. Nah, tapi kita juga mesti ingat bahwa apa yang kita lakukan di dalam food pantry, which is good, tapi kita lihat banyak orang lain pun dapat lakukan. Dia pun orang Buddhis, orang Muslim, semua bisa lakukan. Nah, sekarang kita mau belajar di dalam Bible Study ini, kita mau belajar akan hal yang orang-orang itu nggak bisa lakukan. Tetapi kita punya kemampuan untuk melakukannya karena Christ is in you. The Holy Spirit is in you. Dan Tuhan ingin supaya kita ini menjadi penyambung tangan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi penyambung mulut Tuhan. Tuhan ingin agar supaya apa yang Yesus lakukan pada waktu dia ada di dalam dunia ini, kita lakukan juga. Ya, dan saudara, yang ginian itu saya tahu, saudara. Kalau kita belajar mengenai hal ini akan banyak question. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, selama kita lebih condong kepada mind manusia kita, lebih condong memikirkan hal-hal yang dunia ini tawarkan kepada kita, maka hal ini yang akan kita pelajari itu akan mendapat tantangan besar sekali. Sebab itu, saya lihat bahwa perkara miracle, kuasa Tuhan, saya percaya bahwa semua orang Kristen percaya. Ya. Miracle, semua orang Kristen, biarpun orang yang nggak belajar mengenai ini, semua gereja katanya percaya nggak Tuhan berkuasa? Ya percaya, semua percaya, saudara. Percaya akan mujizat, percaya, pasti percaya, gitu. Nah di sini juga saya katakan banyak orang Kristen itu mempunyai conviction bahwa Tuhan masih melakukan miracles today, sama seperti yang dia lakukan pada zaman Alkitab itu. Tuhan masih lakukan, kita percaya, oke? Secara pengertian kita percaya. Dan kita juga bersuka cita. Kalau kita mendengar seseorang punya kesaksian di mana dia ngalamin miracle, kita senang. Wow, hebat ya. Ya, kita senang, semua kita senang. Cuma yang menjadi problem seringkali, kok kenapa ya nggak terjadi pada diri kita gitu. Si Anu bisa ngalamin, si Anu bisa. Kenapa nggak terjadi pada diri kita? Bahkan seringkali kita malah melihat di negara-negara di remote sana, third world country gitu, ngalamin miracle luar biasa. Just evangelis, seorang evangelis datang ke sana, khotbah, wah bahwa Tuhan heal kamu. Siapa yang sakit Tuhan bisa menyembuhkan. Sampai itu semua kesembuhan terjadi. Mereka nggak ikut Bible study, oke? Mereka nggak belajar firman Tuhan, mereka nggak apa, cuma dengar sekali, langsung mereka bisa mendapat kesembuhan, langsung mereka menerima miracle. Dan kita bilang, loh, kok hebat benar ya? Saudara tahu T.L. Osborne?
T.L. Osborne pergi ke nggak tahu di Afrika atau di mana negara yang seperti itu, yang datang ratusan ribu orang, dan di dalam satu kali kebaktian sebelum dia selesai khotbah, saudara, kesembuhan terjadi itu puluhan ribu orang terjadi kesembuhan. Waktu dia ke Amerika, di Amerika ribuan orang datang. Pada waktu dia khotbah, siapa yang dapat miracle pada saat itu? Cuma 12 orang. 12 orang. Nah, saya lihat hal-hal seperti itu kita question, why? Ya. Nah, kalau kita mau tahu kenapa banyak orang tidak mengalami, mengapa? Itu disebabkan oleh kekerasan hati. Ini yang kita lagi mau belajar, hardness of heart. Saya waktu yang lalu saya udah bawakan firman Tuhan mengenai yang menghambat iman, ya, penghambat iman. Kita yang lalu sudah belajar yaitu unbelief, fear, gitu kan, doubt di dalam hati kita. Itu yang menghambat iman. Nah, sekarang saya mau bawakan lagi pada saudara mengenai penghambat iman, tetapi this is the root daripada segalanya. Akar daripada kenapa kita doubt, akar kenapa jadi kita fear, akar jadi kenapa kita ini nggak percaya. Itu akarnya itu adalah hardness of heart. Ini ternyata di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus berkata berkali-kali mengenai kekerasan hati. Nah, sebab itu pelajaran yang akan kita sama-sama pelajari adalah kita akan amazed kalau kita nggak tahu bahwa kita ini punya kekerasan hati. Banyak orang berpikir orang yang keras hati itu orang yang rebellious, orang yang menentang, apa. Kita sih enggak kok. Kita orang yang mau dengar kok, kita mau nurut kok, gitu kan. Saudara, nanti kita lihat. Kita semua mempunyai kekerasan hati. Nanti kita akan lihat. Sebab itu yang akan kita pelajari yaitu dari sini sudah lihat di catatan. Yang pertama adalah seperti apa sih hati yang keras itu? Akibat dari hati yang keras nanti, saudara, akan terjadi unbelief, akan terjadi itu semua, fear dan semuanya yang menghambat iman kita. Apa itu hati yang keras? Yang kedua, apa yang menyebabkan hati kita menjadi keras? Dan yang ketiga, itu bagaimanakah memperbaiki hati yang keras? 3 poin ini nggak bisa kita selesaikan hari ini. Mungkin just yang pertama kita akan lihat. Seperti apa hati yang keras itu? Dan saudara, saya pelajari ini. Dan saya ditantang, pada waktu saya membaca ini semua, saya ditantang. Kalau kita mau mengerti ini dan kita mau melatih diri kita untuk merubah hati kita mau menghancurkan kekerasan hati kita di dalam waktu setahun, saudara. Di dalam waktu setahun, kalau kita latihan setiap hari, saya percaya kita akan mengalami breakthrough dalam tahun ini, akhir tahun ini. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, saya percaya, kalau kita rajin latihan, Nah, sebab itu kenapa saya excited untuk membawakan ini? Karena saya tahu this is the key daripada yang menghambat kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan katakan kita bisa lakukan. Nah, nomor 1, mari kita lihat dulu. Seperti apa hati yang keras itu? Kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat 35 sampai 44. Semua bawa Alkitab, ha? Oke, good. Markus 6 35 sampai 44. Mungkin saya mesti dibacakan atau enggak, saya kira saudara sudah tahu kejadiannya, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, just ini sajalah. Saya kira saudara sudah tahu ceritanya. Jadi enggak usah dibaca-baca. Di dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44 itu, Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. 5.000 orang itu hanya laki-laki. Jadi kalau mau dihitung semuanya bisa lebih dari 10.000. Kalau sama istrinya, sama anak-anaknya lebih dari 10.000. Bagaimana dia memberi makan kepada mereka itu? Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, kita semua tahu. Nah, saudara, karena kita terlalu sering baca ini, maka kita anggapnya, ya 5 ketul roti, 2 ekor, memberi makan 5.000 orang. You know, what's a big deal? Saudara, put yourself, setiap kali kita baca firman Tuhan, taruh dirimu di dalam firman itu, di dalam kejadian itu. Coba, kalau saudara yang ada di dalam kejadian itu, oke? Ada 5.000 orang, saudara bisa bayangin kalau duduk di lapangan 5.000 orang, itu berapa banyaknya? 5.000 orang, banyak sekali. Dan cuma ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tuhan Yesus berkati itu, semua mereka bisa makan.
Dan saudara tahu, kalau saudara mau duduk di dalam cerita itu ya, di dalam kejadian itu, do you think pada waktu Tuhan memecah-mecahkan roti untuk kasih makan 5.000 orang itu, do you think cuma Tuhan Yesus yang gini-gini terus? Enggak mungkin. Pasti murid-muridnya semua ikut memecahkan roti itu, pasti. Enggak mungkin ngasih makan 5.000 cuma Tuhan Yesus yang gini sendirian. Enggak mungkin. 12 murid itu ikut campur. Jadi 12 murid itu mengalami miracle, melakukan miracle itu. Oke. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang sudah luar biasa. Sisa 12 keranjang, itu luar biasa kan? Tetapi tahukah, setelah itu akan ada sesuatu yang lebih hebat lagi. Nah, di sini lihat. Kemudian kalau kita lihat di ayat 45 sampai 48 ya. Kita tahu, setelah selesai orang-orang itu diberi makan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Oke, kamu pergi. Nanti di sini pun ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Dikatakan Tuhan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam perahu untuk menyeberang. Sebenarnya kalau saya khotbahkan itu sendiri aja, saudara akan melihat Tuhan itu constrain them, memaksa mereka. Ini aja ada satu pelajaran sendiri. Go to the other side. Murid-muridnya sebenarnya nggak mau loh, tapi disuruh oleh Tuhan pergi, diperintahkan. Kata bahasa Indonesia cuma diperintahkan. Saya khotbahkan di Michigan ini perkataan the constraint, itu dipaksa sama Tuhan Yesus. It doesn't matter, itu khotbah lain lagi. Nah sekarang jalan ke sana. Pada waktu kapal itu di tengah-tengah, Tuhan Yesus sendiri di sini kan, ada angin ribut, badai yang luar biasa. Nah saudara harus lihat, mereka itu adalah penjala-penjala ikan. Mereka adalah orang-orang expert di atas kapal. Udah biasa expert ya. Udah biasa, setiap hari ada di atas laut, setiap hari. Nah sekarang, waktu itu mereka ketakutan, berarti saudara-saudara, berarti laut ini, air ini, ombak ini luar biasa, dan mereka tahu mereka bakal mati karena ombak ini. Jadi mereka ketakutan itu berarti ini ombak tidak terkontrol. Ombak ini, air ini akan menelan mereka, air ini akan membunuh mereka. Nah, pada saat air itu sudah menakutkan seperti itu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Dan ada orang berjalan di atas air, mereka jadi ketakutan. Loh, hantu ini. Jadi konklusi mereka ini hantu ini. Yang saya nggak ngerti, saya bisa bayangin, mereka kok nggak mikir tuh Tuhan yang jalan. Mereka lihatnya hantu. Nah, kemudian Tuhan Yesus jalan, kemudian Tuhan berkata, "Jangan takut, inilah aku. Be of good cheer," bahasa Inggrisnya. Ini aku. Kemudian Yesus naik ke atas kapal, angin reda. Nah, di situ kemudian dituliskan di ayat 52. Di ayat 51 dulu. Di ayat 51 dikatakan gini. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Murid-murid Yesus tercengang dan bingung. Nah, di ayat 52-nya dikatakan ini. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Di dalam bahasa Inggrisnya, for they had not understood about the laws, because their heart was hardened. Jadi dengan kata lain, yang lagi dituliskan di sini begini. Pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa, 5 ketul roti, 2 ekor ikan sampai bisa ngasih makan 5.000 orang itu, mereka anggap sepele, saudara. They don't learn from apa yang mereka alami. Mereka nggak belajar sama sekali. Mereka tidak belajar sama sekali. Mereka tidak bisa mengerti apa maknanya dari 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan itu sampai bisa memberi makan sampai 5.000 orang. Maknanya apa? Mereka don't get it. They don't get it. Karena itu membuat hati mereka keras. Itu yang menyebabkan hati mereka keras. Mereka tidak consider apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan mendemonstrasikan sesuatu yang luar biasa. Mereka nggak nganggap. Saya tahu kah? Saya lagi ngasih pelajaran. Mungkin sebagian ada yang sudah dapat, sebagian belum. Pas Sujo kirim-kirim. Ini ada pelajaran yang saya berikan ke Michigan. Nah, di dalam pelajaran itu direkam oleh Steve. Dalam pelajaran itu saya lagi memberikan mengenai bagaimana kita ini harus setiap hari glorify God.
Glorify God itu adalah magnify Tuhan, besarkan Tuhan. Dari apa yang kita alami setiap hari, pada waktu kita rasa itu pertolongan Tuhan, saudara, besarkan. Don't ignore, jangan anggap sepele, jangan anggap itu kebetulan. Saudara tahu, seringkali pada saat ditanya, siapa yang mau kasih kesaksian? Banyak orang gak mau kasih kesaksian. Padahal saya tahu, saudara ngalami Tuhan banyak. Nggak ada yang mau kasih kesaksian. You know why? You know why? Takut. Dipermalukan. Karena seringkali kita maju ke depan, kita kasih kesaksian. Yang satunya tuh, kayak gitu aja kesaksian. Itu saya juga sering ngalami. Dan kita langsung ciut. Kita langsung malu. Saudara, jangan malu menyaksikan kebesaran Tuhan. Jangan malu menyaksikan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Biarpun hal yang kecil, besarkan saudara. Besarkan itu. Besarkan. Kalau kita tidak mau put attention kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, hati kita akan menjadi keras. Kita tidak akan percaya, kalau kita ngalami kesulitan, kita nggak akan percaya bahwa di dalam kesulitan ini Tuhan bisa tolong. Kita nggak percaya. Karena kita ignore hal yang di sana yang sudah terjadi, Tuhan sudah tunjukkan, kita ignore, saudara. Kita ignore. Nah, kalau kita ignore seperti itu, hati kita mulai menjadi keras. Nah ini, kita lihat sekarang. For they consider not the miracle of the love. Mereka tidak consider, mereka tidak even mikir bahwa, wah, ini Tuhan ini hebatnya luar biasa loh. Enggak heran kalau Tuhan jalan di atas air, enggak heran. Enggak heran. Tapi mereka kan keheranan, malah ketakutan, malah bilang, wah setan, mungkin setan. Kenapa mereka bisa lihat setan lebih berkuasa daripada Tuhan yang tadi barusan memecah-mecahkan roti, kasih makan 5.000 orang. Kenapa setan itu lebih besar kelihatannya daripada Tuhan? Kok setan kok bisa jalan di atas air? Kok kenapa mereka nggak lihat itu Tuhannya yang tadi sudah memberi kasih makan 5.000 orang, ini Tuhan jalan di atas air. Dan sudah lihat, Tuhan berjalan di atas the very thing yang akan membunuh mereka. That is the problem. The problem is the water. Problem ini air akan menelan mereka, akan membunuh mereka. Tuhan berjalan di atas the very thing yang akan membunuh mereka. Problemnya, Tuhan berjalan di atas itu. Mereka nggak bisa lihat itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang disebut hardness of heart, hati yang keras itu bukan cuma soal rebellion. Yes, orang rebellion itu hatinya keras. Iya benar. Nentang gitu. Kalau dikasih firman, dikasih ini, menentang gitu, menganggap enteng. Yes, orang itu hatinya keras. Tetapi saudara, hardness of heart in its simplest sense is relating more easily to the natural realm than to the supernatural. Itu saya tulis di sini. Coba baca. Jadi orang yang lebih bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang natural lebih daripada hal yang supernatural yang Tuhan katakan. Nah, kalau saudara sampai di sini, siapa yang begitu? Kita semua. Kita semua. Gitu kan? Kita semua kan lebih gampang percaya apa yang didengar, apa yang kita lihat kan, daripada apa yang Tuhan katakan kan? Coba dibilang aja, karena bilur Yesus kamu telah sembuh. Percaya nggak? Kalau ditanya percaya nggak? Percaya, gitu kan, percaya. Tapi kalau kita lagi sakit, saudara, kita lagi sakit, bagaimana kita? Aduh, beli Tylenol di mana? Beli Tylenol, kepala saya pusing loh, gitu kan? Nomor satu, buat kita lebih gampang relate kepada natural thing, gitu kan? Lebih gampang, langsung kita give in kepada hal yang natural, gitu kan? Oh, jadi nggak boleh makan obat ya? Bukan, saya nggak bilang nggak boleh makan obat, bukan. Tapi itu suatu kenyataan kan? Buat kita lebih gampang relate kepada hal yang natural daripada Tuhan. Nah, kalau kita mau soften our heart, we have to practice dari hal-hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Jangan tunggu sampai cancer yang segede apa, barusan kita, karena bilur Yesus saya tersembuh. Dan cancer, kata dokternya sudah kemana-mana. Dah, ya kita bingung saudara situ. Udah, imannya kita ambruk lah. Apalagi kita rasa sakit, ada lagi gini, ada lagi. Ya sudah, the natural thing akan nyerang kita sampai kita nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan. That's why saya sudah ngomong, nggak tahu berapa ratus kali saya bilang di dalam khotbah saya. Latihan dari hal yang kecil. Fight dari hal yang kecil. Pakai firman Tuhan. Stand on the word of God dari hal yang kecil. Praktis, saudara. Praktis di dalam hidup kita. Jadi kalau di sini kesimpulannya, setiap kita mempunyai kekerasan hati. Setiap kita mempunyai kekerasan hati. Ini yang harus kita perangi.
Di dalam some extent, sampai kepada setiap orang beda-beda degree-nya. Kekerasan hati kita, degree-nya beda-beda. Ya. Kita lebih banyak digerakkan oleh apa yang kita lihat dan dengar dari natural daripada yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Saudara tahu berapa tahun saudara dengar firman Tuhan? Berapa tahun saudara dengar firman Tuhan? Berapa banyak dari firman Tuhan yang saudara sudah percayai, yang saudara bilang saudara percaya, janji-janji Tuhan dan semuanya. Berapa banyak yang happen di dalam hidup saudara? Mengapa banyak orang datang ke gereja dengerin firman, tapi nothing happen di dalam hidup mereka? Struggling terus. Ya kadang-kadang marah sama Tuhan, kadang-kadang kecewa sama Tuhan, Tuhan disalahkan terus. Padahal Tuhan sudah berikan janjinya. Janji itu tinggal diambil, saudara. Janji itu tinggal diambil. You know why? Karena kekerasan hati. Firman Tuhan yang diberikan pental. Tuhan berikan pental. Kita cuma nggak bisa nangkep, gitu. Kita lebih banyak digerakkan oleh apa yang kita lihat. Pada saat jemaat mendengarkan firman Tuhan, sebagian nerima dan bisa merubah hidup dia, tapi sebagian nggak dapat apa-apa. Sebagian nggak dapat apa-apa. Coba kalau saudara perhatikan, setiap kali mendengarkan khotbah, what is the thing? Ada inti yang saudara dapat dari khotbah itu. Kalau saudara pulang, ya tadi khotbahnya bagus. Ngomong apa tuh ya tadi dia? Tadi ngomong apa tuh? Ya ngomong the Father's love. Ya Tuhan kasih sayang kita. Ya terus kita bilang ya. Jadi apa impactnya dalam hidup kita? Kalau nggak ada impactnya saudara, you don't get anything. Hati kita sudah keras, mental. Duduk di sini, ke gereja 2 jam saudara, 0, nggak dapat apa-apa. Nah jadi kita mesti tahu apa yang kita dapat. Dan yang kita dapat itu jangan cuma dapat aja, tapi kita tangkap, saudara. Dan saya udah ngomong berkali-kali seperti tangkap, live in it. Bagaimana sih caranya? Saya jadi kepengen kasih kesaksian. Kalau ini teori semua ya susah ya. Nanti saudara boleh nanya. Bagaimana caranya? Saya ini memberikan ini bukan teori semua, saudara. Praktek. Nah sekarang prakteknya bagaimana? Oke, ini contoh aja. Lihat Roma 8 misalnya. Ini Roma 8, oke. Satu contoh. Roma 8. Ini sih pengalaman hidup saya, oke? Pengalaman hidup saya. Supaya saya jangan kasih firman ini bilang ya semua teori. Itu sudah tahu kok, udah dengar. Prakteknya bagaimana? Ini saudara, saya ya bertahun-tahun, puluhan tahun. Oke, puluhan tahun. Saya udah cerita sama saudara. Saya ini diserang sama iblis selalu dengan condemnation. Nah, saudara, jadi saya ini boleh dibilang ya, saya mau kuat di dalam Tuhan tapi di-condemn terus. Nah, di-condemn itu bukan karena saya punya salah, bukan loh. Iblis kalau condemn kita tuh bukan karena kita punya salah loh. Kita melakukan yang terbaik pun diserang, di-condemn. Tadi kamu salah, tadi kamu ini. Tadi saya baru khotbah, turun saya udah cerita sama saudara. Begitu turun duduk langsung condemn. Tadi kamu kasih kesaksian gitu, kamu kasih contoh itu ada yang marah di dalam ini. Saya tuh gelagapan, saya kalau udah digitukan saya gelagapan. Dan itu terjadi pada diri saya tahun-tahun. Nah, sekarang apakah saya ngerti nggak sih firman Tuhan? Roma 8 ayat 1. There is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus, kan? Saya tahu kan? Saudara mesti semua tahu. Saya tahu ayatnya, bukannya saya nggak tahu. Tapi saudara tahu, saudara baca terjemahan Indonesia sama terjemahan Inggris. Beda. Coba baca. Saya mikirnya yang Inggris itu lebih lengkap. Dan di sini dikatakan memang firmannya bilang gitu. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nah, ini kan lebih lengkap kan? Saya bilang, ini ayat benar, ini lebih lengkap. Jadi, boleh dibilang, there is no more condemnation buat siapa? Buat orang yang di dalam Kristus, yang berjalan dipimpin oleh Roh, dan yang yang tidak berdasarkan flesh, tetapi yang berjalan di dalam Roh. Ini katanya begitu. Jadi saya pikir,
Ya pantesan saya ke-condemn. Apakah saya jalan di dalam roh enggak sih? Terus saya bilang, iya ya, tadi saya marah-marah berarti saya jalan di dalam flesh. Nah, orang yang tidak di-condemn itu adalah orang yang berjalan di dalam roh, yang tidak berjalan di dalam flesh. Sedangkan tadi saya baru marah-marah, berarti saya berjalan di dalam flesh dan saya tidak berjalan di dalam roh. Ya that's why saya ke-condemn. Saudara, saya ke-condemn terus-terusan. Sampai satu hari saya dibukakan. Firman ini, yang Inggris salah, saudara. Yang Inggris salah. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya, di bawahnya ditulis bahwa perkataan yang berjalan not according to the flesh but according to the spirit nggak ada di bahasa aslinya, nggak ada. Saudara. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu betul. Terjemahan bahasa Indonesia tidak ditambahin, dibilang demikianlah sekarang tidak ada penghukuman itu condemnation, tidak ada condemnation bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Titik. Yang ada di dalam Kristus. Titik. Saya nggak pernah tahu itu sampai belakangan, baru berapa tahun yang lalu. Mungkin 7 atau 10 tahun yang lalu. Saya barusan ngerti ini. Begitu saya tahu itu, wow, saya selama ini sudah salah terus. Saya ke-condemn terus karena saya merasa bahwa saya hidup di dalam daging. Saya baru marah-marah di dalam daging. Saya tidak hidup di dalam roh. Makanya saya, ya udah, terus saya merasa salah terus tiap dari hari-hari saya ngerasa salah tuh. Sampai saya tahu firman ini. There is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Titik. Saya bilang, saya in Christ Jesus. Sebab itu tidak ada condemnation buat saya. Begitu saya ngerti ini, saudara, saya praktekkan. Saya praktek. Saya nggak mandah lagi. Begitu ada condemnation datang, saudara tahu condemnation itu datangnya di dalam pikiran kita. Dan iblis teror kita dengan condemnation. Saya ngalamin ini. Begitu saya di-condemn di dalam nama Yesus, saya bilang, you get out iblis. There is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. I am in Christ Jesus. Saya perang, saya lakukan, saya hidupi firman itu. Saya hidupi firman itu. Sejak saat itu, gak ada condemnation lagi. Saudara, rasanya kayak apa tahu nggak? Rasanya seperti apa? Kalau nggak ada condemnation itu, aduh enak sekali. Kemarin saya di Michigan, saya barusan konseling sama orang yang di-condemn dan saya bilang, I can understand how you feel. Saya udah kayak gitu 10 tahunan lebih. Dan saya bilang, saya ngerti. Nah sekarang saya bilang, saya kasih tahu caranya. Kasih tahu caranya. Tidak ada lagi condemnation buat kamu. Dan pegang firman ini, hidup di dalamnya. Stand on the word of God, saudara. Jangan cuma, ya ini terus. Tahu firman, tahu. Tetapi di-condemn terus. Saudara, kalau kita tahu firman, hidup di dalam firman itu, kita di-deliver satu hal. Oke? Nanti ada apa lagi nyerang kita? Ini lagi, kita hidupi lagi. Kemudian the next, di dalam ayat kedua dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini saya kasih contoh yang nggak ada di dalam catatan saya. Bahasa Inggrisnya, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Saudara tahu ini? The law of sin and death itu adalah hukum yang mau memberikan kepada kita penyakit kepada kematian. Hukum-hukum yang seperti itu. Dan kita harus bisa berdiri tegak. Setiap kali saudara saya diserang sama sakit, any sakit. Pinggang sakit apa saya bilang? Di dalam nama Yesus. The law of the spirit of life is reigning in me. Reigning in me. Kemudian di dalam ayat yang 11 dikatakan, dan jika roh dia yang tadi saya bacakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ayat 11-nya, maka ia, roh yang sama, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan hidup juga di dalam tubuhmu, membangkitkan tubuhmu. Saya bilang, setiap kali saya ada ngalami sakit, baru sakit sedikit, saya nggak tahu itu sakit apa. Bisa masuk angin, bisa apa, bisa kenapa. Saya bilang, the Spirit of God, yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian, is reigning in my body. Saya bilang, dan dia yang memberikan kepada saya healing, seluruh tubuh saya dari ujung rambut kepala saya sampai kepada telapak kaki saya. Itu caranya hidup di dalam firman. Jangan cuma tahu aja. Jangan kita cuma bisa kalau ada orang sakit kita bilang, tahu nggak? Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kamu. Sedangkan kita sendiri nggak ngalami. Apa gunanya, saudara-saudara? Alami dulu. Kita lakukan firman Tuhan itu begitu kita tahu, oh firmannya ada di sini. Firmannya yang berkata bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kita. Dan kita bilang, oke, Lord, I take that.
Saya believe in that. Saya bilang, the Spirit of God yang membangkitkan Yesus dari kematian is reigning in my body. Makanya saya bisa berkata berkali-kali dalam khotbah, saya bilang, tahu nggak, kesembuhan is in you. Kesembuhan is in you. You know, just draw the power of the Holy Spirit from you because it is in you. Tuhan berkata, Roh Kudus ada di dalam kamu. Nah, ini untuk membuat kita ini ngerti, sampai, oh gitu toh. Ya, bukan cuma teori, saudara. Bukan cuma teori. Selama saya bisa quoting ini di dalam setiap khotbah. Tapi kalau saudara cuma, oh iya benar. Ya, saya bisa hafal ayatnya, hafal. Tapi kita nggak pernah praktekkan di dalam hidup kita. No, besar.